Salam sehat sahabat semua, kembali kita berjumpa di Perspektif Haris Turino dan masih bersama tuan rumah Perspektif Haris Turino, Mas Haris sendiri. Mas Haris, sehat kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa, kita senang sekali boleh menyapa para sahabat semua, para sedulur semua, teman-teman semua Sabang sampai Merauke. Dan kita harapkan teman-teman semua yang menyaksikan acara ini tetap memberikan dukungan dengan memberikan like, subscribe, dan juga komentar, serta menyalakan notifikasi lonceng pada kanal YouTube kita. Dan kita izin teman-teman untuk membuka masker, dan kita terus mendukung Indonesia untuk tetap sehat dan pulih dari pandemi COVID-19. Kita sudah mengikuti seluruh protokol kesehatan, sehingga kita mulai diskusi kita dengan sehat. Monggo, Mas Haris. Kita sudah masuk bulan November. Yes. Gak terasa ya? Dalam kurang dari 2 bulan kita akan meninggalkan tahun 2020 yang mencekam ini. 2021. Aduh kan, saking mencekamnya saya mau menolak lupa nih teman-teman, karena 2021 tuh terasa begitu cepat ya Mas ya. Ya. Saya pikir kalau Mas Haris mencatat 2021 tuh tahun seperti apa ya Mas ya? Ya, memang 2021 ini tahun di mana pandemi masih berlanjut ya. Nggak pernah dipikirin waktu 2020. Apakah ini akan berlanjut ke 2021? Nah, sampai sekarang kalau kita lihat memang sudah sangat terkendali. Tetapi pembelajaran dari banyak negara lain menunjukkan bahwa masih mungkin terjadi gelombang yang ketiga untuk pandemi ini. Sehingga kita tidak tahu apakah pandemi ini masih akan berlanjut di tahun depan. Ya harapannya tentu tidak terjadi lah. Cukup sudah derita kita. Iya, kita sudah hampir 2 tahun ya menderita dengan pandemi ini. Kasihan anak-anak sekolah ya. Yang harus sekolah dari rumah ya. Di level pendidikan tinggi mungkin masih oke, tapi di level anak-anak kan mereka perlu bersosialisasi, bergaul. Ya. Dan kita sebetulnya teman-teman di bulan November ini sangat identik juga dengan kita memberikan selebrasi dan juga penghormatan untuk para pahlawan kita. Jadi memang dari mulai Agustus, September, Oktober, November tuh banyak sekali momentum-momentum, dan puncaknya di Hari Pahlawan. Nah, kita tuh dalam konteks sekarang nih Mas, sebetulnya kalau Mas Haris sendiri ngelihat pahlawan itu artinya apa sih maknanya gitu? Karena kan dimensinya sudah semakin luas, semakin dinamis. Dunia semakin digital sekarang. Jadi ada pahlawan viral sekarang katanya. Jadi apa? Mas Haris punya penilaian apa sih sebagai konteks pahlawan itu? Iya, waktu saya kecil ya saya belajar pahlawan gitu ya. Pahlawan bayangan kita adalah orang yang kemudian berjuang ya untuk kemerdekaan Republik Indonesia dan kemudian gugur. Ya, atau ya berjuang di wilayah yang sekarang disebut Indonesia, tentu saja. Itu bayangan saya. Tetapi ketika kemudian saya telusuri, ini ada temuan yang menarik ya. Nah, apa siapa yang diangkat menjadi pahlawan nasional yang pertama? Ya ternyata orang berjasa tentu saja. Kalau pahlawan pasti orang berjasa. Tetapi tidak berjuang dalam arti perang gitu ya. Popor senjata, memimpin pasukan tidak. Ya, ternyata adalah seorang sastrawan, seorang wartawan, sekaligus seorang politisi. Ya, sebagai sastrawan dia adalah penulis Salah Asuhan. Oh, sangat terkenal karya itu. Abdul Muiz. Ya. Okay. Itu 30 Agustus tahun 59 mendapatkan gelar resmi pahlawan nasional, ada SK-nya, 1 tahun sesudah beliau wafat. Ya, sebagai seorang wartawan dia penulis aktif di media The Express, juga di majalah Neraca ya. Dan sebagai politisi dia adalah anggota dari Volksraad. Ya, itu pahlawan nasional yang pertama. Dan ketika saya telusuri ternyata sampai sekarang ya, terakhir adalah SK keluar di November tahun lalu ya. Ini jumlah pahlawan di Indonesia ada 191 orang. Cukup kecil ya jumlahnya kalau jumlahnya persentase ya. Yang punya SK. Oh, yang punya SK. Yang punya SK. Sedangkan yang tidak punya SK tentu banyak. Orang-orang yang berjasa ya, tetapi tidak tercatat tentu banyak. Ya. Nah, di dunia yang tadi Mas Angga katakan lebih modern, lebih terintegrasi teknologi dan segala macam, ya, tentu kalau kita lihat definisi apa sih yang dikatakan Undang-Undang 20 tahun 2009 tentang pahlawan. Tadi jelas dikatakan adalah gelar yang diberikan kepada warga negara yang berjuang. Ya, kemudian gugur atau ada kata ataunya. Jelas, yaitu semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan
dan menghasilkan prestasi serta karya yang luar biasa. Berarti memang tidak harus gugur dulu. Kalau dilihat dari terminologi di pasal 1 angka 4. Jadi secara harafiahnya tidak ada keharusan ya? Ya, tidak ada keharusan. Kemudian dijabarkan dengan PP ya. Nah, jadi kita nggak mesti masuk liang kubur dulu mestinya ya? Iya, dan kita lihat kan sekarang kan ada sebenarnya banyak orang berjasa ya di pendidikan, ya di seni, di kesehatan, banyak sekali orang yang berjasa. Ya cuman mungkin dia tidak punya SK. Iya. Kira-kira seperti itu Mas Angga. Terus Mas kan sebetulnya kan kalau kita lihat konteks sekarang sebetulnya siapa aja sih pahlawan yang sebetulnya di Indonesia ini kalau Mas boleh petakan gitu, apakah mereka yang sebetulnya kalau saya sendiri kadang-kadang pengen punya arti sempit gitu, karena kadang-kadang kan saya belum tentu bisa relate gitu dengan perjuangan para pejuang zaman dulu gitu. Cuman pahlawan saya sekarang mungkin guru-guru saya misalnya gitu. Karena dia suka atau tidak suka dia adalah yang mencetak pemikiran saya hari ini. Atau dulu ada abang-abang bakso yang saya utangin gitu, karena saya anaknya lapar melulu gitu Mas. Tapi uang jajan cuma 1.500. Tapi porsi 2 porsi nggak dapat tahun 97 gitu misalnya. Tapi apa sih Mas, kita boleh nggak sih sedikit nyeleneh gitu ngelihat bahwa sebetulnya sosok di pahlawan di sekitar kita tuh juga banyak sebetulnya. Iya, jadi mungkin bisa diklasifikasikan Mas Angga. Ada pahlawan pada skala yang lebih kecil, ya. Ada pahlawan yang pada skala yang lebih besar, skala nasional. Kalau skala nasional tentu dampaknya terhadap nasional harus besar. Kalau di mata saya tentu siapa sih pahlawan terbesar Indonesia katakan? Di mata saya jelas Bung Karno ya, bersama Bung Hatta yang kemudian mampu menjadi presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia, ya, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ini tentu pahlawan yang paling besar di mata saya. Ya, dan mampu menyatukan Indonesia yang sedemikian besar, sedemikian majemuk ya, punya komitmen bersama menjadi satu bangsa. Ini luar biasa sekali. Komitmennya, spiritnya menjadi satu bangsa. Padahal kalau kita lihat dari kultur, dari budaya, dari bahasa, dari suku, sejarah juga ya, dari sejarah kerajaan-kerajaan yang banyak kan berbeda-beda. Tapi spiritnya satu, yaitu membangun satu negara yang kemudian disebut Indonesia, dan yang lebih penting lagi adalah ya bersedia mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Ini jasanya luar biasa kalau pada skala nasional. Tentu saya tidak boleh mengabaikan pahlawan-pahlawan lain ya, yang sudah gugur, berjuang, tentu banyak gitu. Pahlawan-pahlawan nasional lah, katakan Cut Nyadin dan seterusnya, Diponegoro, ya masih banyak yang lain. Tapi kalau subjektif di mata saya adalah Bung Karno. Nah, kalau pada tataran yang lebih sempit ya, tentu warteg ya. Nah, itu dia warteg ini penting. Sangat ada di hati kita ya. Teman-teman juga pasti sangat punya kenangan itulah, minta nasi sama kuah. Ya, warteg yang ngutangi mahasiswa. Ya, mahasiswa kiriman duitnya telat ya. Oh, bagi mahasiswa ini pahlawan ini. Tuh, ya kan? Penyambung, kalau Bung Karno penyambung lidah rakyat, dia penyambung perut mahasiswa. Mahasiswa. Iya kan? Tentu, tapi skalanya tentu berbeda ya, pada skala yang lebih kecil ya. Para TKI ya. Para TKI adalah pahlawan devisa katanya. Ya, walaupun tentu harapannya ya ke depan kita tidak perlu ngirim TKI yang unskill ya. Seharusnya kita ngirim tenaga-tenaga terampil, dan akan banyak dibutuhkan tenaga-tenaga terampil. Katakan di Jepang, ya, tenaga nurse ya. Ini luar biasa di Eropa, di Singapura sekarang mulai kekurangan banyak nurse ya. Betul. Sehingga kalau tenaga-tenaga terampil bisa diekspor. Ya. Dan penghasilannya insya Allah lebih bagus besar. Ya. Sedangkan kalau yang unskill memang harapannya ke depan Indonesia mampulah menampung ini. Kira-kira seperti itu Mas Aga. Waduh. Tapi kalau misalnya gini Mas, kadang-kadang teman-teman kita sangat menyadari lah, kadang-kadang setiap tahun pengumuman di menjelang 10 November penambahan pahlawan tuh kebanyakan dominasi laki-laki tuh Mas. Di perspektif gender pun ternyata banyak sekali, karena secara sosiokultural memang dari zaman dulu yang maju ke medan perang kebanyakan gender laki-laki. Terus kemudian sampai sekarang pun misalnya dalam bidang sains, dalam teknologi kebanyakan
masih laki-laki. Tapi ada Mas Haris punya perspektif sendiri nggak sih terhadap kepahlawanan dari kelompok perempuan? Karena suka atau tidak suka mereka sebenarnya kadang-kadang behind the screen. Mereka selalu berada di belakang layar gitu, Mas. Iya, memang sebenarnya banyak sekali ya perempuan-perempuan yang berjasa di Indonesia ya. Seorang ibu rumah tangga ya yang mampu mengatur keuangan keluarganya ya di tengah gaji suaminya yang sangat terbatas ya. Betul. Mampu mendidik anak-anaknya dengan baik ya. Tentu punya prestasi yang luar biasa sehingga sebenarnya ini adalah pahlawan-pahlawan di dalam keluarga. Tapi memang kalau di skala yang nasional ya, saya tidak punya datanya. Saya nanti akan cari ya. Berapa sih data pahlawan perempuan yang punya SK? Ya, dan berapa dibandingkan dengan pahlawan laki-laki? Memang kalau kasat mata saja memang lebih banyak yang laki-laki, Mas Angga. Tetapi ini ke depannya ya terminologinya tentu berbeda ya ke depannya ya untuk pahlawan ini. Nah, perempuan punya peluang yang lebih besar karena ternyata memang tidak hanya laki-laki, tapi banyak jasa dari perempuan-perempuan hebat ya di Indonesia ya maupun di ranah dunia yang memang nantinya layak untuk disebut sebagai pahlawan. Karena kemarin juga kalau dari penerima Nobel sendiri kemarin kan salah satunya adalah wartawan perempuan ya di Filipina. Salah satu foundernya Rappler gitu dan dia menjadi salah satu warna juga ya karena juga Nobel aja sendiri sebagai tanda petik pahlawan swasta dunia gitu ya. Itu aja juga gendernya masih terbanyak laki-laki. Jadi dalam diskusi kita nih teman-teman, Mas Haris juga pengen bilang bahwa sebetulnya ke depan perempuan tuh punya satu opportunity yang sangat luas gitu dan untuk berkiprah, apalagi mungkin sekarang perang secara fisik tidak menjadi relevan ya Mas ya di masa sekarang ya. Oh iya, perang secara fisik memang kemungkinan terjadinya kecil, Mas Angga. Walaupun lagi didengung-dengungkan ya katanya. Iya, tentu ada kawasan yang memanas ya di Laut Cina Selatan ya, kemudian antara Cina dengan Amerika, kasusnya di Taiwan dan seterusnya. Tetapi kudu disadari Mas Angga, zaman dulu ya perang itu ongkosnya mahal, tetapi rewardnya lebih besar lagi. Karena kalau kita menang, kita menguasai sumber daya alam. Wilayahnya itu wilayahnya itu kaya sekali. Ya, seperti saya pernah katakan bahwa perusahaan terbesar di dunia adalah VOC. Yang sampai sekarang belum pernah dipecahkan. Iya kan? Hebat ya dari negara kecil. Ketika mampu menguasai satu wilayah, rewardnya itu besar sekali. Nah, kalau zaman sekarang ongkosnya jauh lebih mahal, tetapi rewardnya kecil. Karena kekayaan bukan lagi di sumber daya alam, di teknologi. Sehingga ngapain perang ongkosnya terlalu mahal. Ya, maka dari itu nanti ke depan ya untuk menjadi seorang pahlawan ya kita tidak ada lagi perang kemerdekaan, tidak ada lagi mempertahankan kemerdekaan dalam arti kudu perang gini ya. Siapa yang mempersoalkan lagi kemerdekaan Indonesia? Ya rasanya kan sudah tidak. Maka akan bergeser nanti pahlawan-pahlawan, orang-orang yang berjasa luar biasa ya bagi negara Indonesia pasti akan bergeser, Mas Angga. Ya bukan lagi yang perang saja. Ya tanpa tentu kembali lagi mengabaikan orang-orang yang sudah gugur ya membela Indonesia dulunya. Oke. Dan tadi sudah dijelaskan juga bahwa perang secara fisik tuh teman-teman sekarang nih selain tidak tanda petik relevan juga memang ongkosnya terlalu mahal dan secara rewardnya nggak semenarik zaman dulu. Jadi mestinya ada perang yang lebih cantik mungkin seperti proxy war ya Mas. Tapi itu nanti someday kita akan bahas lah. Kemarin kita sudah bahas infrastruktur langit, untuk proxy war nanti juga akan sangat menarik. Tapi sekarang gini Mas, dalam dimensi politik gitu. Sekarang kan untuk jadi tokoh besar tuh peluangnya nggak banyak lah kasarnya. Karena kan dunia ini semakin kompetitif dan challenge-nya semakin besar. Kalau di Indonesia ini kita ngomong tokoh sentral kan selalu presiden. Betul. Ya kan dari Bung Karno, Pak Harto, Habibie dan seterusnya sampai sekarang Pak Jokowi. Apakah presiden tuh kalau di mata Mas Haris tuh bakal pasti jadi pahlawan? Soalnya kan dari mereka sendiri kan Pak Harto sudah mangkat, sudah berpulang gitu. Abdurrahman Wahid pun sudah berpulang. Yang lain kan masih ada gitu. Nah, itu jadi, apa? Mas? Gini Mas Angga, tadi dua hal ya. Yang pertama adalah soal berpulang. Ya, soal berpulang. Jadi memang kelihatannya ya, kalau kita baca dari undang-undang ya,
rasanya tidak ada syarat untuk berpulang. Nggak diharuskan ya. Itu harafiahnya. Tetapi Mas Angga ya, kenapa sih hanya diberikan kepada yang sudah berpulang? Sama seperti Santo ya. Santo tentu orang kudus ya di konsep Katolik ya. Setelah wafat ya. Mungkin karena Mas Angga pada satu periode waktu tertentu sangat berjasa. Ya, tetapi misalkan setelah dikasih gelar pahlawan, masih hidup dikasih gelar pahlawan, ternyata di belakangnya bermasalah. Ya, ini akan menjadi satu beban tentu bagi negara. Di mata saya tidak semua presiden harus jadi pahlawan. Ini keras sekali loh pernyataan itu, karena maksudnya kan presiden itu legitimasinya kan kuat sekali, Mas. Ya, beberapa kali Pak Harto diusulkan satu contoh ya, pahlawan pembangunan katanya. Ya memang membangun, betul membangun ya. Banyak sisanya hari ini kita nikmati. Betul, tetapi kita lihat endingnya. Ya walaupun tidak ada keputusan pengadilan yang inkrah ya, yang tetap ya. Tetapi kan persepsi dari masyarakat adalah melakukan satu tindakan yang tidak pas. Ya dianggap korup ya. Dianggap memang belum diputuskan oleh pengadilan. Ini harus dicatat. Sehingga tentu akan menimbulkan perdebatan yang luar biasa kalau beliau diangkat menjadi pahlawan. Ya, kemudian satu contoh yang lain adalah Pak Habibie misalkan, ya, pahlawan teknologi. Teknologinya luar biasa. Mungkin salah satu putra bangsa terbaik ya. Ya, di bidang teknologi. Betul, kedirgantaraan. Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah orang mempersoalkan gagal mempertahankan kedaulatan misalkan di Timur Timur. Dan itu cukup berat ya, Mas. Ya, itu akan berat sekali sehingga tidak bisa, akan timbul perdebatan lah, karena konsep kepahlawanan adalah kesepakatan, Mas Angga. Oh, konsesi ya, sebetulnya. Ya tentu saja, konsesi kesepakatan nasional, sepakat enggak sih orang ini layak dah, ya kan, diangkat menjadi pahlawan nasional, jasanya dilihat, ya itu yang terjadi, Mas Angga. Nah kalau Pak Jokowi katakan ya, sekarang kan dianggapnya hebat sekali, membangun infrastruktur kita sudah bahas, darat, laut, udara, dan harapannya ke depan nanti langit ya. Nah, tentu pada sekarang hebat pahlawan infrastruktur kalau boleh dikatakan. Tetapi tentu kita lihat sejarah perjalanan berikutnya seperti apa. Ya, ini akan menjadi hal yang menarik. Satu contoh prestasinya katakan Undang-Undang Cipta Kerja lah, satu contoh ya. Ini kan sebenarnya di samping infrastrukturnya dibangun ya, perizinannya supaya orang mau masuk kan izinnya harus gampang, dipermudah, betul. Maka ada Omnibus Law di sana ya. Kemudian Omnibus Law di perpajakan yang kita sudah bahas. Ya. Nah, tapi apakah 10-20 tahun lagi kita lihat apakah memang masih pas ya? Pada zamannya tentu pas. Nah, nanti kita akan lihat. Karena sifatnya kan sangat periodik. Ya. Berarti akan panjang ya kalau buat kayak misal Pak Jokowi sekarang umurnya berapa, 60-an ya? Oh ya, semoga kan sehat selalu lah. Kalau Pak Jokowi itu hebatnya sehat terus. Ya, tadi Mas Angga pernah ngomong empon-emponnya kuat ya. Jamunya memang kuat ya, sehingga saya lihat ya kunjungan jadwal Pak Jokowi ini dari Italia, Glasgow ke Uni Arab Emirat ya, mengerikan, ada capeknya. Saya tidak bisa bayangkan ya pendampingnya. Saya capek itu kunjungan seperti itu sekarang dalam waktu aja yang sangat singkat. Teman-teman kalau lihat di media sosial lah dalam kunjungan kerja kali ini tuh udah banyak menteri-menteri ke Depok, Mas, sekarang. Soalnya ada Menko Perekonomian duduk di tangga, Bu Sri Mulyani duduk. Kalau itu mungkin lagi relax dan itu menjadi point of interest bagi wartawan lah. Kalau itu. Jadi bisa kita lihat dalam dua aspek ya. Atau Bu Retno makan kemarin saya lihat dia nge-post makan nasi kotak lah segala macam itu. Jadi Pak Jokowi memang luar biasa secara fisik, itu luar biasa ya. Berarti sebetulnya kalau Mas Haris bilang udah clear ya bahwa seorang presiden walaupun dia tokoh nasional dan besar ya, kita sudah nggak bisa bantah gitu apapun ceritanya, belum tentu ya. Di suatu hari mereka dapat tergantung kesepakatan dari anak cucu kita nantinya kan. Apakah memang dipahlawankan, dijadikan pahlawan nantinya atau tidak. Oke. Nah terus Mas, kalau misalnya saya bisa pengen ngobrol juga soal masalah Mas Haris punya nggak sih idola pahlawan yang cukup mengena gitu buat Mas Haris gitu secara pribadi gitu? Ada nggak sih sosok pahlawan yang Mas Haris kagumi gitu? Ada nggak, Mas? Ya seperti saya katakan, Bung Karno.
Itu udah satu, itu ada yang lain nggak, Mas? Paling tidak ya, Bung Karno pernah menyelamatkan saya ketika saya di Sanaa, ya kan? Gara-gara nama besar Bung Karno ya, saya nggak jadi diculik gitu sama orang di kota Sanaa. Ya itu menurut saya. Tapi menarik Mas Angga, kalau kita amati ya, konsep pahlawan ya di Indonesia ini kelihatannya Mas Angga mirip dengan konsep Tua Pekong di Cina. Iya. Betul. Ini menarik Mas Angga. Di Indonesia pun ada kan Mas sebetulnya? Iya, itu kan semuanya orang Cina. Semuanya orang Cina kan Tua Pekong itu. Apa sih Tua Pe ya? Tua Pe adalah orang yang dituakan. Kong adalah leluhur ya. Jadi satu orang yang hidup di masa lampau yang memberikan jasa yang luar biasa bagi masyarakat. Oh, berarti konteks semestanya masyarakat. Ya? Masyarakat. Ada yang skalanya kabupaten, ya. Maka ketika jasanya sangat besar di skala kabupaten, ya, maka dia dibikin patung, ya, yang kemudian dianggap sebagai dewa ataupun kongco. Ya disebutnya kongco. Yang skalanya provinsi, ya dewa atau kongco di kelas provinsi. Ada yang skalanya nasional, Mas Angga. Ya, itu bisa lihat di mana sih Mas? Kayak di Kelenteng kita lihat ya. Kalau di Tegal ya, salah satunya adalah Cengguan Cinkun. Itu seorang panglima perang. Ya, mukanya merah, pakai pakaian perang, bawa pedang, ya. Emas ya, itu pakaiannya ya, bawa pedang. Itu sangat terkenal karena kesetiaannya, ya. Zaman dulu kesetiaannya yang luar biasa kepada negara, kecintaannya pada rakyat, sehingga setelah meninggal maka dipatungkan, ya, dijadikan patung, dianggap sebagai kongco. Kalau orang urusannya dengan kesetiaan ya, ini ke kongco ini, ya. Dan di Tegal itu ada, di Jakarta juga, Kelenteng Jakarta ada Tepekong ini namanya. Iya, kita yang gampang terkenal lah Kuan Kong, ya. Kuan itu sering dijadikan obrolan. Kuan Kong itu orang yang jasanya besar sekali ketika saat itu adalah dinasti Han mulai runtuh ya, zaman Samkok itu. Iya. Itu pahlawan besar. Kalau itu skalanya juga skala nasional di Cina zaman dahulu. Nah, konsepnya kan seperti itu, orang yang berjasa kemudian dikasih manifestasi gelar, ataupun dewa ya, ataupun kongco dan segala macam ya. Tapi memang semua dari sana ya, dari Tiongkok ya. Sampai-sampai ada wacana saat itu di kalangan beberapa teman-teman dari Kelenteng ya, yang kepingin menjadikan Gus Dur saat itu pahlawan. Apa dalam arti kongco? Ada. Walaupun tentu saja ya enggak bisa, karena enggak boleh kan kita pakai patung. Kemarin aja patung yang di museum karena kan memang enggak boleh ya kan. Sehingga tentu, tapi ada wacana itu pembicaraan ya. Karena jasanya Gus Dur. Dan disampaikan ke keluarga. Ya, disampaikan terhadap kebinekaan di Indonesia ya. Kalau jadi kongco pertama orang Indonesia. Ya, tapi kan enggak jadi lah, karena memang ini enggak sesuai dengan konsep agama Islam. Ya. Nah, ini konsep ini berbeda dengan konsep dewa. Sama kan, kongco itu kan dewa di negara-negara barat. Ya, dewa Hercules contohnya. Dewa di negara barat itu adalah dari lahir teplok sudah dewa. Itu adalah titisan dari Zeus. Ya. Jadi memang belum berjasa, belum berbuat apa-apa, dia sudah menjadi orang hebat lah. Nah, ini konsepnya berbeda. Nah, kepahlawanan ini di Indonesia ya, orang berjasa dulu, selama hidupnya berjasa dulu. Tapi tentu saja Mas Angga, ya skalanya masing-masing. Ya, ada yang skalanya kabupaten, ada yang skalanya provinsi, dan ada yang skalanya nasional. Kalau sejarahnya komplit, dokumennya komplit, ya, maka oleh masyarakat bisa diusulkan menjadi pahlawan. Ya, kelihatannya
Seperti itu. Jadi memang ada tarikan budaya juga ya dalam kita memahami dan kita mengamini sebuah kepahlawanan atau pengakuan atas kiprah seseorang ya Mas ya. Dan juga teman-teman sekarang kalau kita lihat sebetulnya belum lama ini juga banyak sekali pahlawan di bidang olahraga ya yang kita juga apresiasi ya Mas ya. Itu seru sekali karena Indonesia jujur di masa pandemi ini kita kekurangan berita baik gitu. Tetapi kemarin iya nggak sih Mas? Iya. Soalnya kadang-kadang tiap hari kita dengerin Satgas tuh kan komentarnya hari ini tambah positif berapa, angka kematian berapa. Akhirnya kita kemarin pecah telur juga ya Mas. Mas Hera juga mencatat ya beberapa yang pecah telur ya akhirnya di Olimpiade. Piala Thomas dan Piala juga Thomas kan? Setelah 19 tahun udah beredar di mana-mana, nggak pulang-pulang, akhirnya berhasil kembali kita rebut. Ini satu prestasi yang luar biasa. Olimpiade ya, sejarah Olimpiade kita dapat emas. Tentu pertama kali kita lihat Alan sama Susi ya, betul. Tahun 92. Itu ketika pertama kali Olimpiade bulu tangkis dimasukkan sebagai cabang olahraga. Dan kita langsung dapat. Langsung dapat 2 pasangan emas Olimpiade yang kemudian menikah dua-duanya ini. Dan bisnis di badminton juga sekarang. Badminton juga. Ya kemudian di ganda putra ya. Kalau ganda putra rutin lah beberapa kali kita dapat ya. Kemudian ganda campuran Butet Owi juga pernah dapat ya di Rio tahun 2016. Dan yang terakhir tentu Gracia Apri ya, kemarin belum pernah terjadi. Kita belum pernah di ganda putri, kita belum pernah seumur hidup negara ini berdiri belum pernah ya. Dan tradisi emas Olimpiade itu selalu terjadi kecuali di London 2012. Jangan tanya itu zamannya presidennya siapa, jangan tanya. Nggak ada urusannya. Silakan dijawab di kolom komentar ya. Tetapi itu 2012 kita nggak dapat. Itu prestasi terburuk kita di Olimpiade untuk bulu tangkis. Itu tentu pahlawan ya. Apakah nantinya akan menjadi pahlawan nasional yang dapat SK, kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu ya. Kita yang nggak tahu, nanti biar anak cucu kita yang menentukan. Iya. Kemarin ada berita salah seorang peneliti Indonesia perempuan ya. Iya. Yang berjasa di dalam vaksin ya. Betul. Penemu vaksin COVID-19 ya. COVID-19 yang kemudian bisa membuat vaksin dengan harga yang murah. Itu kata kuncinya. Nah, itu tentu satu prestasi walaupun belum banyak diangkat oleh media. Ya, demikian pula banyaklah yang lain, pahlawan-pahlawan yang lain. Jadi sebetulnya kita juga harus sedikit ini teman-teman, kita jangan terjebak pada satu persepsi ya terhadap kepahlawan, karena kita perlu juga mengapresiasi orang-orang di sekitar kita. Sebetulnya kalau secara ekonomi juga tadi mungkin kita pernah bahas juga ya soal pelaku usaha UMKM. Mereka juga kan sebetulnya pahlawan ekonomi Indonesia. Betul. Ya Mas ya, karena soko gurunya dari dulu Bung Hatta sempat kita bahas adalah soko gurunya koperasi. Terus sekarang UMKM sebetulnya hampir 90% sebetulnya skala ekonomi kita tuh ditopang sama UMKM. Mereka juga punya arti yang begitu luar biasa. Jadi di diskusi kita kali ini Mas Haris memperluas lagi wawasan kita bahwa kepahlawanan itu nilainya bisa kita perluas dalam skala-skala yang lebih kecil sehingga kita tidak terbentur pada label ya Mas ya. Karena kita nggak perlu lah ya dipolarisasi dengan label dia pahlawan, dia bukan pahlawan. Karena kita tetap bisa berkarya dengan semua itu. Jadi pesannya Mas Angga sebagai penutup ya, kita berusaha lah jadi insan yang berguna di dalam hidup ini. Insan yang berguna bagi keluarga kita dulu tentu, ya bagi masyarakat di sekitar kita, dan tentu bagi negara. Supaya kita bisa menjadi pahlawan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Rasanya pas kalau saat ini kita mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.